Umar bin Abdul Aziz, tokoh yang dari dunia Islam. Saya sering bilang bahwa orang baik itu bukan orang yang tiap hari ngomong kebaikan atau menceramahkan kebaikan, tapi orang yang menjalankan kebaikan. Dan malam ini saya bawa orang baik itu ke ngaji kita. Kalian tidak perlu mencari konsep-konsep filosofis apa yang berasal dari beliau. Cukup kalian baca hidupnya, kalian kaji perjalanan hidupnya Umar bin Abdul Aziz, kalian sudah dapat banyak pelajaran, banyak filosofi. Dari tindakannya, kepribadiannya, kebijakan-kebijakannya, ya termasuk kata-kata fatwanya sebagai seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz ini sangat terkenal. Tidak ada umat Islam yang tidak kenal beliau. Dikenal sebagai Umar kedua gelarnya. Meskipun beliau jadi raja tidak lama, hanya 2 tahun sekian bulan, sekitar 9 bulan. Tidak ada satu periode presiden. Ini cuma 2 tahun, 9 bulan, bisa menciptakan dunia yang, kalau bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawit, toto tentrem kertora harjo. Hanya dalam waktu 2 tahun 9 bulan. Dan beliau meninggalnya masih sangat muda. Dalam usia, beliau lahir 682 dan meninggal 720. Sekitar 38 tahun. Bayangkan hidup yang 38 tahun saja. Jauh lebih tua saya sekarang. Itu iso sukses jadi tokoh paling besar dalam sejarah kekhalifahan Islam. Jadi kalian tidak usah tanya umur. Jadi orang baik, jadi orang berguna, jadi orang yang bermanfaat itu tidak usah nunggu besok, tidak usah nanya umur. Kalau kamu nunggu besok, mungkin tidak terjadi. Coba teman-teman baca ya sejarah tokoh-tokoh besar itu. Misalnya kalau kalian mengidolakan Soekarno, Soekarno itu seumuran kalian sudah ngapain? Kalau kamu mengidolakan Sopowes, tokoh filsafat, Plato, Aristoteles, Socrates, coba baca sejarahnya. Seumur kalian ini mereka sedang ngapain? Sudah melakukan apa, punya jasa apa, punya prestasi apa? Nah itu nanti bisa kalian ukur. Kira-kira kamu bisa ndak ya selevel mereka? Insya Allah bisa. Oke, Umar ini ya memang alim sejak kecil, soleh sejak kecil. Punya guru, kalau dalam sejarah gurunya ada 33 guru. Yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in. Jadi ya gurunya wis jago-jago ya. Kalau kalian kan gurumu mungkin banyak, tapi kan ya kalau dibandingkan 33 yang 8 sahabat, yang 25 tabi'in ya minta ampun pasti ya. Jadi enggak level kita mungkin dari sisi gurunya. Hafal Quran sejak kecil. Para ulama zaman dulu itu kan hafal Quran bukan sesuatu yang luar biasa. Dan Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah hafal Quran. Kemudian waktu jadi khalifah beliau ya usianya sekitar berapa? 36-an tahun. Masih sangat muda. Kalau hari ini di Indonesia masih bisa daftar CPNS. Oke. Ini namanya, gelarnya ya. Jadi orang Arab itu suka bikin semacam ini kalau terhadap orang-orang besar. Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Allamah, Al-Mujtahid, Az-Zahid, Al-Abid, As-Sayyid, Amirul Mu'minin Haqqon, Abu Hafiz, Al-Quraisy, Al-Umawi, Al-Madani, Al-Misri, Al-Khalifah, Az-Zahid, Ar-Rasyid,
As'aju Bani Umayyah. As'aj itu, ini ada hubungannya dengan sejarah hidupnya. Jadi waktu kecil itu beliau pernah keningnya ketendang oleh kuda sehingga luka. Ada bekas luka di keningnya. Dan itu membekas sampai besar. Bahasa Arabnya As'aj, orang yang kepalanya ada lukanya. Dari kalangan Bani Umayyah. Dan waktu Umar kecil ini luka di dahinya, bapaknya malah seneng luar biasa. Kenapa? Karena ada ramalan dari Umar bin Khattab dulu bahwa besok di antara keturunanku akan ada orang besar yang cirinya adalah dahinya luka. Jadi anaknya kena kuda, dia malah senang. Alhamdulillah, berarti anakku ini nanti yang jadi orang besar. Jadi itu namanya, karena Umar bin Abdul Aziz ini ya ulama, ya sufi, ya khalifah. Kalau minggu lalu kan raja yang filosof, ini raja yang ulama. Sebenarnya sama, filosof bahasa Yunani, ulama bahasa Islam. Dua-duanya menunjukkan bahwa seorang raja itu butuh yang berilmu. Pemimpin itu butuh yang wawasannya luas, jangan sempit, maka akan sukses. Itu yang diidealkan oleh Plato, bahwa raja itu harus filosof. Maksudnya raja itu wawasannya luas, wadahnya besar, dia harus bisa mewadahi orang seluruh negeri. Oke, kita belajar pelan-pelan ya, kita tiru. Jadikan beliau ini benchmark, karena setiap orang adalah pemimpin. Memimpinlah seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya awali dari awal ketika beliau jadi khalifah. Jadi beliau jadi khalifah tahun 717 Masehi atau 99 Hijriyah. Dia sebenarnya nggak mengira kalau dia angkat jadi khalifah. Sebelumnya beliau ini gubernur Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah sekarang. Tapi tiba-tiba Khalifah Sulaiman wafat, terus meninggalkan surat wasiat bahwa Umar lah yang harus menggantikannya jadi khalifah. Ini harusnya senang, karena sejarah sebelumnya malah orang bunuh-bunuhan untuk jadi khalifah. Tapi Umar bin Khattab begitu jadi khalifah, dia sumpek, sedih, tidak mau. Terus dia, kan saat itu umat Islam menunggu di masjid pengumuman siapa khalifahnya. Begitu diumumkan bahwa penerusnya Umar bin Abdul Aziz, semuanya senang, kecuali Umar sendiri. Terus Umar naik mimbar terus bilang, wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Jadi aku tidak pernah berdoa untuk jadi khalifah, jadi raja, jadi orang penting. Sesungguhnya jabatan ini diberikan padaku tanpa bermusyawarah terlebih dulu, dan aku tidak pernah memintanya, apalagi kampanye. Ya itu bahasa sekarang, mencalonkan diri saja aku tidak. Kok bisa jadi? Maka terus dia bilang, sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Jadi ini, kalau bahasa modern mungkin sebenarnya Umar maunya kita demokratis sajalah. Siapa yang kalian inginkan. Ini tadi kan saya diangkat khalifah ini kan karena wasiat. Mungkin karena masih keluarga juga. Nah, jadi kalau bahasa sekarang mungkin inginnya demokrasi. Sudahlah, nggak usah terikat oleh baiat-baiat tadi. Saya juga tidak ingin jadi khalifah sebenarnya. Tapi terus orang-orang tetap kukuh bahwa yang harus jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya saat itu terus Umar terduduk lesu terus nangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Jadi dapat jabatan itu malah nangis. Tidak sujud syukur loh ya. Karena ini musibah. Jangan dikira sederhana. Kalian jadi dapat jabatan apapun itu amanah. Jadi bebanmu double, tidak kayak yang dipimpin. Karena kalian yang mimpin. Jadi tidak ringan. Makanya Umar bin Abdul Aziz nangis. Kabarnya dia galau sampai pulang ke rumah, sampai istrinya bingung. Terus
harus menghibur beliau. Jadi yang pertama, karakter seorang sultan ideal, pemimpin ideal adalah tidak berambisi. Jadi tidak pakai mencalon-calonkan diri, tidak pakai kampanye-kampanye, karena jadi pimpinan bukan tujuannya. Ini cerita terkenal sekali dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa aku sebenarnya tidak mimpi dan tidak berdoa untuk jadi khalifah. Ketika jadi khalifah dia merasa itu beban yang sangat berat. Pelajaran pertama itu, jangan pernah mimpi jadi pemimpin, bercita-cita untuk jadi orang paling tinggi. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau masyarakat tahu kualitasmu, kamu akan dinaikkan sendiri oleh mereka. Itu pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz.